अल्लाह तो क्या हुआ? बोले थे कैसे मारना है। क्या होगा क्या? छोड़ ले, क्या क्या हुआ? अंदर नहीं छोड़ सकते। अरे गजब बच्चे जिद धर लेते हैं यार। Film melanjutkan part 2. Mari kita tonton. Dan ya disinilah kita akan melihat kehebatan dan keberingasan seorang Kopassus ketika Amret tidak ragu-ragu lagi. Menghabisi mereka semua satu persatu. Di mana Raffi tidak pakai. Ahmad pun sempat gemetaran melihat saudara-saudaranya dibunuh dengan begitu keji, namun masih selamat. Berkat Fani yang menyeretnya ke gerbong lain. Menggunakan tabung pemadam, Amrit pun menghabisi penjahat terakhir dengan menghantam kepalanya berkali-kali hingga hancur. Hal itu disaksikan oleh Samsul dan satu penumpang yang memilih untuk diam dan membiarkan Amrit dengan kemarahannya. Masih belum puas, Amrit masuk ke gerbong selanjutnya dan kembali membabi buta. Menghajar mereka semua, bahkan satu penjahat yang apes pun harus kena semprot. Tepatnya bagian mulutnya dan menghabisi yang lainnya tepat. Disaksikan oleh ayah Tulika, yang merasa nyeri dengan betapa baluasnya sosok si Amrit ini. Pindah ke gerbong lain. Fani dan Raffi baru saja sampai di gerbongnya. Si bos Fani mengatakan bahwa Amrit masih hidup. Bahkan menghabisi sebagian besar saudara-saudara mereka. Sekarang semuanya sudah terlambat. Mau turun dari kereta pun mereka serba salah. Karena ayah Tulika yang seorang pemilik perusahaan transport pasti tidak akan membiarkan mereka semua hidup. Dengan kata lain, satu-satunya cara untuk membereskan masalah ini adalah dengan menghabisi mereka semua. Menghabisi seluruh penumpang yang menjadi saksi dalam kejadian ini. Ayah dan Amrit sendiri pergi ke gerbong lain, tempat keluarga besarnya berada. Ibu dan nenek masih belum mengetahui tentang kematian Tulika. Yang alangkah sedihnya mereka berdua saat ayah memberitahu bahwa Tulika sudah tidak ada. Pergi meninggalkan mereka semua. Amrit pun jadi ikut sedih melihat ibu dan nenek menangis. Sehingga sesaat setelah Amrit menyadari ada tali yang masih tergantung, Amrit pun jadi punya ide untuk menjatuhkan mental para penjahat. Niat Amrit yang ingin balas dendam pun sempat ditentang oleh Samsul yang mengatakan bahwa mereka kalah jumlah. Namun jika Amrit tetap keras kepala, Samsul juga ingin ikut membantunya. Tapi Amrit melarangnya. Karena setelah kehilangan kekasih tercinta, Amrit tidak ingin kehilangan sahabat baiknya juga. Amrit pun mulai mencari barang-barang yang bisa ia gunakan sebagai senjata. Namun yang ia temukan justru adalah sebuah korek api dari minyak jipo. Dirasa dua benda itu sudah cukup. Amrit pun langsung menjalankan rencananya untuk membuat para penjahat kena mental. Dan alangkah terkejutnya para bandit ini saat melihat saudara-saudara mereka yang sudah mati digantung berjejeran memenuhi satu gerbong. Karena mereka juga sama-sama manusia biasa, para bandit ini pun menangis melihat anggota keluarganya diperlakukan seperti ini, tidak terkecuali si Baron yang langsung mewek. Melihat ayahnya sudah maut dengan kondisi yang mengenaskan. Amrit sendiri terlihat sedang naik ke atas kereta dan berencana untuk mencari keberadaan Dewi, di mana ia kembali terlibat perkelahian dengan beberapa penjahat kroko yang cukup mudah untuk ditumbangkan. Selesai dengan itu, Amrit pun menemui para penumpang untuk menanyakan keberadaan Dewi sesuai ciri-ciri yang disebutkan. Namun tidak ada satupun yang melihatnya. Tak lama muncullah Baron yang tak sengaja melihat Amrit. Di mana mereka berdua akhirnya terlibat perkelahian ronde kedua yang kali ini. Amrit sudah tidak akan ragu lagi untuk bertarung secara habis-habisan. Dan inilah yang terjadi. Sempat terdesak oleh Baron yang mencekiknya di lawang panto. Amrit mendapat bantuan dari dua penumpang wanita yang anaknya dibunuh, sehingga Amrit berhasil diselamatkan.
Tak membuang waktu, Amrit pun mematikan lampu salah satu gerbong untuk membuat para penjahat ketakutan. Di mana saat penjahat itu masuk, Amrit pun langsung melakukan serangan ala The Boogeyman, alias The Baba Yaga. Namun, karena dia bukan John Wick, Amrit pun harus berakhir dengan tertangkap oleh para penjahat ini. Karena kereta sebentar lagi akan melewati stasiun, Ayah dan Samsul pun membakar beberapa pakaian untuk memancing perhatian. Sehingga satu petugas yang menyadari hal itu pun langsung menghubungi masinis yang dengan cepat membawa 2 petugas keamanan bersenjata memeriksa setiap gerbong. Cara itu akhirnya berhasil membuat para petugas menemukan keberadaan Samsul, Ayar, dan keluarganya, termasuk si Dewi. Namun tiba-tiba muncullah Fanny yang langsung melemparkan golok kecilnya dan baru saja ada harapan untuk selamat. Kedua, petugas itu pun harus maut di tangan Fanny dan para bandit. Namun Samsul tentu saja tidak tinggal diam dan mencoba untuk melindungi mereka semua. Malang nasib Samsul yang harus maut di tangan Fanny tepat saat Amrit sedang digiring ke gerbong tersebut. Sehingga lagi Amrit harus menerima kenyataan atas kepergian orang paling penting dalam hidupnya. Terlebih lagi Fanny. Si koplok ini malah nyomot di depan wajah Amrit. Yang tentu saja, hal itu adalah suatu kesalahan yang sangat besar dan ya Amrit pun langsung ubah kabik tidak karuan. Ia menyerang si bos dengan cara menyiram wajahnya dengan minyak jipo dan dari situ Amrit pun menghabisi satu persatu bandit yang masih ada hingga tersisa Fanny yang tinggal seorang diri. Sebelum melakukan duel terakhir, Fanny pun mengatakan bahwa Amrit bukanlah seorang manusia. Ia sudah menghabisi 40 orang anggota keluarganya. Yang sebenarnya, ia salah sendiri. Suruh siapa ngebajak kereta api yang ada Kopassusnya. Tak butuh waktu lama bagi Amrit menghadapi si borokok Fan ini. Amrit langsung menghabisinya dengan kesakitan yang luar biasa. Setelah semuanya selesai, tibalah mereka di stasiun New Delhi. Para polisi langsung berdatangan mengevakuasi para penumpang. Sementara Amrit sendiri berjalan keluar sendirian, tanpa ada Samsul dan Tulika lagi di sampingnya. Tamat ending yang cukup. Baru kali ini ada film India yang tidak pakai nyanyi dan gelutnya juga tidak ada slow motion parahnya. Sehingga cita rasa pembrutalannya bisa dirasakan secara utuh. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan macam-macam dengan Kopassus India. Ingat, kehilangan bisa jadi kekuatan. Kehilangan juga adalah cara terbaik untuk belajar ikhlas tanpa batas.